Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah. Amma ba'd. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safi wa khaliluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa qudwatina nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wattaba'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Wa laqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam kondisi iman, Islam, menyerahkan diri hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qala aidan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Teruslah mencari perbekalan, fa inna khairaz zadi taqwa. Sesungguhnya sebaik-baik bekal yang akan kita bawa tiada lain adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi alaihi salatu wassalam, dan Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiri sabil. Jadilah engkau di dunia seperti orang yang dalam pengasingan, aw 'abiri sabil, atau orang yang sedang melakukan perjalanan. Wa qala Ibnu Umar, fa idza amsayta fala tantadiru sabah. Ketika engkau di sore hari, jangan pernah menunda-nunda amal-amal dikerjakan esok hari. Wa idza asbahta fala tantadhirul masa. Dan ketika engkau ada di pagi hari, janganlah engkau menunda-nunda amal, engkau laksanakan menunggu sore hari. Wa khudh min sihatika limaradik. Pergunakanlah nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita, limaradik, sebelum datang masa sakitmu. Wa hayatika qabla mautik. Dan pergunakanlah umur kehidupan yang Allah berikan kepada kita untuk memperbanyak amal saleh qabla mautik, sebelum datang kematian. Jamaah Masjid Babus Salam rahimani wa rahimakumullah, a'azzani wa a'azzakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala alladzi a'tayna ni'am, yang telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Demi Allah, seandainya kita menghitung nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, la tuhsuha, niscaya kita tidak akan bisa membalas, menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya salawat dan salam tak lupa senantiasa kita bacakan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi beserta keluarganya, wa ashabi, sahabat-sahabatnya, wa atba'ihi, para pengikutnya, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam sampai yaumul qiyamah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita berada di bulan yang sangat mulia, bulan-bulan yang baik, yaitu adalah bulan kedua, bulan Safar. Tepatnya hari ini tanggal 29 Safar. Sebagian orang mengatakan adalah dengan istilah Rebu Wekasan, yaitu Rebu terakhir di bulan Safar, yang dikatakan bahwasannya banyaknya penyakit, mara bahaya dan lain sebagainya. Maka hal ini
jauh-jauh hari dibantah oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safar. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yang pertama, la adwa, tidak ada penyakit ada yad'u yang dia menular illa biiznillah, kecuali semuanya karena izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wala tiyarata, dan tidak ada namanya tatayyur, yaitu percaya dengan sesuatu yang sifatnya khurafat. Ini tidak boleh. Tiyarah ini di zaman jahiliyah, seseorang ketika mau melakukan perjalanan dia melepaskan seekor burung. Ketika burung ini lari ke kanan, maka dia melanjutkan perjalanannya. Kalau burungnya ke kiri, dia tidak jadi melanjutkan perjalanan. Kalau burungnya berlarinya atau terbangnya lurus, maka diulangi lagi. La tiyarata. Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, tidak boleh percaya dengan bab-bab demikian. Datangnya seekor burung, ada burung tertentu, burung gagak, ini tanda kesialan. Adanya kupu-kupu datang ke rumah, akan datang rezeki. Ini tiarah. Hitungannya apa? Tiarah. Menabrak kucing, kucingnya mati, seminggu gak berani keluar rumah ya. Kucing ditabrak, kucingnya dimandikan. Ini benar, saya ngelihat. Dikasih, dikafankan, dikuburkan. Untung aja gak disolatkan gitu kan ya. Tapi kalau nabrak manusia, ya Allah, manusia lebih mulia mana dengan kucing? Manusia. Ada orang nabrak manusia, wallahi dia lari, kabur, gak diurus ya. Ini jemaah, memang nanti ada hadis Nabi SAW tentang bagaimana ada seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing. Dalam hadis sahih, Rasulullah SAW beliau bersabda, dakhalatil imra'atu finnar bisababi hirratin, karena sebab seekor kucing. Apa yang dilakukan oleh wanita ini? Habasatha, kucing ini dikerangkeng. Wala at'amatha, tidak diberikan minum. Wala tarakatha min hasyashil ard, tidak dilepaskan untuk makan apa? Binatang-binatang, hasyash ya. Hatta matat, sampai kucing ini mati. Fadakhalatin nar, maka wanita itu diazab oleh Allah dengan dimasukkan neraka. Tapi bukan berarti menabrak seekor kucing kemudian akhirnya tidak berani keluar rumah selama beberapa hari, 7 hari, bahkan harus mandi bunga, macam-macam. Ini namanya apa? Tiyarah. Kemudian walahamatin, yaitu tidak percaya ada tempat-tempat yang angker ya. Percaya ada tempat tertentu, misalnya di kilometer Cipularang gitu ya, sopir-sopir sebelum lewat itu ngebel begitu, ditanya kenapa Pak? Angker. Tapi cukup mengucapkan bismillah, a'udzu bikalimatillah at-tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat Allah yang sempurna, min syarri ma khalaq, dari keburukan makhluk Allah azza wajalla. Dan yang keempat, wala safar, dan tidak boleh mengatakan safar ini bulan sial ya. Bulan apa? Sial ya. Bahkan safar ini yaitu ada hadis-hadis yang menyatakan bahwasanya akan turun 350.000 bala gitu ya. Dianjurkan malam mandi, kemudian sholat dan lain sebagainya, berzikir, mengumpulkan air, kemudian didoakan, diminum dan lain sebagainya. Maka hal-hal ini ada dalil-dalilnya, tapi berupa hadis-hadis yang lemah. Bahkan sebagian itu maudhu, artinya palsu gitu ya. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, jauh-jauh hari Rasulullah SAW mengingatkan, la adwa wala tiyarata wala hamata wala safar. Tidak boleh percaya dengan adwa, penyakit menular sendiri tanpa izin Allah, semuanya atas kehendak Allah. Wala tiyarata, tidak boleh percaya tatoyur, percaya dengan burung. Datangnya burung gagak, ini bakal ada yang mati. Ada yang percaya masih jemaah? Ada burung gagak apa di Sunda itu
tukuiwir, macam-macam nama burung ya. Itu sampai nggak ada yang berani keluar kampung itu biasanya. Ini jemaah. Wala hammah, tidak boleh percaya ada tempat tertentu yang mempunyai apa? Mempunyai kekeramatan ya, sehingga melewatinya perlu izin dan lain sebagainya. Wala safar, dan juga tidak percaya bahwasanya safar itu adalah bulan apa? Sial. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman juga di surat Al-A'raf ayat 131, fa idza ja'athumul hasanatu qalu lana hadhihi. Ketika ada kebaikan-kebaikan, mereka mengatakan qalu lana hadhihi, ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Wa in tusibhum sayyi'atu yattayyaru bi Musa. Ketika ada keburukan, mereka menganggap Nabi Musa itu membawa sial. Ya, itu namanya tatoyur. Tatoyur itu dengan apapun, dengan angka, misalnya. Coba lihat bapak-bapak ketika naik lift, ada nomor-nomor yang hilang tidak? Apa kita sama? Masih kayak gitu? Ada nomor yang tidak ada. Nomor 1, 2, 3, tiba-tiba 5, 5, 6, 7, 9-nya nggak ada. Nah, kayak gitu-gitu jemaah. Ini termasuk apa? Termasuk bab tiyarah. Percaya bahwasanya angka, bulan, hari itu ada yang mendatangkan sial. Innama ta'irukum indallah. Maka Allah jawab di ayat 131 surat Al-A'raf, innama ta'irukum indallah. Sesungguhnya tiada kesialan dengan angka, dengan tanggal, dengan hari, dengan bulan. Innama ta'irukum indallah. Sesungguhnya nasib baik dan nasib buruk itu yang menentukan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW beliau mengatakan dalam hadis diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Percaya dengan khurafat, percaya dengan tatayur, syirkun, hukumnya syirik. At-tiyaratu syirkun, hukumnya syirik. At-tiyaratu syirkun, kemudian hukumnya adalah syirik. Wa ma minna illa, setiap kita pasti merasakan hal ini ya. Setiap kita pasti akan ada unsur percaya walaupun sedikit, betul tidak? Kadang masih percaya dengan hal-hal demikian ya. Tidak boleh berenang dengan baju hijau ketika di pantai selatan gitu ya. Di mana lagi nih, di mana nih, Sukabumi, Pelabuhan Ratu, nggak boleh berenang dengan pakaian hijau. Sekalian sekali lagi pakai baju Persebaya jemaah ya. Kemudian mengucapkan bismillah, a'udzu bikalimatillah at-tammah min syarri ma khalaq. Ini kita harus percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wa ma minna illa, kebanyakan kita masih percaya. Kebanyakan kita, ini sabda Nabi loh ini ya. Ini sabda Nabi SAW, kebanyakan kita masih percaya. Kemudian Rasulullah lanjutkan, walakin yudhibuhu bittawakkul. Sesungguhnya hal-hal yang berbau demikian akan hilang atas izin Allah bittawakkuli, ketika kita bertawakal kepada Allah, menyerahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kemudian ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma kaffaratuhu, ya Rasulullah, sebagian kami masih percaya dengan hal-hal demikian. Wa ma kaffaratuhu, bagaimana agar kita dihilangkan sifat demikian dan kita dijauhkan dari kesyirikan demikian? Maka Nabi SAW beliau bersabda, qulu, ucapkanlah, kita baca bareng-bareng, Allahumma la khaira illa khairuka wala tayra illa tayruka wala ilaha ghairuka. Jadi jemaah, ini misalnya yang di proyek, ini pasti ngerasakan demikian. Ketika mau membelah batu, kok batunya nggak pecah-pecah begitu ya, malah mesinnya mogok kan. Akhirnya ngundang apa? Paranormal. Akhirnya masang
sesaji, akhirnya apa? Nyembelih ayam, akhirnya ngasih telur, akhirnya apa? Melakukan ritual-ritual dan sebagainya. Maka Nabi SAW yang pernah melakukan hal ini karena kejahiliahannya, karena kebodohannya, karena memang hukumnya syirik, artinya dia menduakan Allah. Dia mengatakan ada kekuatan lain selain kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ucapkan Allahumma, bareng-bareng lagi sambil artinya Allahumma, ya Allah, la khaira, tidak ada kebaikan, illa khairuka, kecuali kebaikan itu darimu, wala thaira, dan tidak ada kesialan, illa thairuka, kecuali ketetapanmu. Kemudian wala ilaha, dan tidak ada yang berhak disembah, ghairuka, kecuali engkau. Jadi jemaah, bagi yang di proyek-proyek ini pasti mengalami gitu ya. Mau proyek jalan tol, apalagi kalau udah bendungan ya, apalagi kalau udah jembatan, apalagi fasilitas-fasilitas yang lain juga, maka perbanyak doa ini. Allahumma la khaira illa khairuka, wala thaira illa thairuka, wala ilaha ghairuka. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada kebaikan kecuali kebaikan itu bersumber dari Engkau, dan tidak ada yang namanya kesialan kecuali itu pun ketetapan dari Engkau, dan tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Atau Nabi SAW juga mengajarkan doa yang selanjutnya ya. Doa ini juga doa sahih diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa ghairuhu dan lainnya. Doanya kita baca bareng-bareng. Allahumma la ya'ti bisayyiati illa anta, wa la yadfa'u anis sayyiati illa anta, wala hawla wala quwwata illa bika. Nah, kita artikan Allahumma ya Allah, la ya'ti bisayyiati illa anta, tidak ada yang bisa mendatangkan keburukan-keburukan kecuali Engkau, wala yadfa'u, dan tidak ada yang bisa menolak as-sayyi'at, keburukan-keburukan, illa anta, kecuali Engkau, wala haula, tiada daya, wala quwwata, tidak ada kekuatan, illa bika, kecuali darimu. Nah, ini jemaah, begitu juga Rasul mengajarkan Allahumma ya Allah, la ya'ti bisayyi'at, tidak ada yang bisa mendatangkan keburukan kepada kita, illa anta, kecuali ini ketetapan darimu, wala yadfa'u 'anis sayyi'at, dan tidak ada yang bisa menolak keburukan-keburukan, illa anta, semua ini karena Engkau, wala haula, dan kita tidak mempunyai daya, wala quwata, dan tidak ada yang mempunyai kekuatan, illa bika, kecuali semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yadkhulu, ada seseorang, rajul, laki-laki, yadkhulul jannah, masuk surga, bidhubabin, karena seekor lalat, wa yadkhulun nar, dan ada di sisi lain seorang laki-laki, yadkhulun nar, masuk neraka, bidhubab, karena seekor apa?
lalat juga. Jadi ada seseorang masuk neraka karena seekor lalat, dan ada seseorang masuk surga juga karena seekor lalat. Maka para sahabat bertanya, wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana kok bisa demikian wahai Rasulullah? Ada orang yang masuk surga karena seekor lalat, ada seseorang masuk neraka kok karena juga seekor lalat. Maka Nabi SAW beliau menceritakan ada dua laki-laki memasuki suatu ghabatin. Ghabah itu tempat angker gitu ya, hutan gitu ya. Fihi qaum, di riwayatnya fihi jinnun. Di hutan itu ada penunggunya ya, ada apa? Penunggu. Jadi penunggu itu memang ada gitu ya. Apa yang dikatakan penunggu ini? Penunggu ini mengatakan kepada satu orang, idbah, berkurbankanlah engkau. Maka laki-laki mengatakan, saya tidak punya apa-apa, saya tidak ada yang bisa saya kurbankan. Tidak ada sapi, tidak ada domba, tidak ada ayam, tidak ada telur, tidak ada. Maka kaum itu atau jin itu berkata, idbah walau bidubab, berkurbanlah engkau walau dengan seekor lalat. Pertanyaannya jemaah, lalat ini bisa laku dijual tidak? Beli tidak? Artinya berkurban dengan apapun itu walaupun tidak ada harganya, kalau dikurbankan kepada selain Allah hukumnya syirik. Maka akhirnya orang ini menyembelih seekor lalat, fangsalakha sabilahu. Kemudian orang ini dibolehkan masuk ke hutan tersebut. Kemudian orang ini mati dan masuk neraka. Nah, di sisi lain ada seorang laki-laki melewati tempat yang sama. Penghuninya mengatakan, idbah walau bidubab, berkurbanlah engkau. Orang ini mengatakan, walaupun dengan seekor lalat. Orang ini mengatakan, inna sholati wa nusuki lillahi rabbil alamin. Salatku, kurbanku milik Allah. Akhirnya orang ini dibunuh oleh jin tersebut. Fadakhalatil jannah. Karena dia mempertahankan keimanannya, dia mempertahankan ketauhidannya, orang ini pun masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan lihat besar kecilnya sesajen jemaah. Ada yang sesajen itu hanya berupa seekor lalat, bahkan ada yang berupa nasi, ada yang berupa telur, ada yang berupa ingkung ayam, ada yang berupa SMS. Ada itu SMS, pengen tahu jodoh Anda, kirim ke nomor ini, begitu kan? Pengen tahu nasib Anda, bagaimana karir ke depannya, kirim ke nomor ini. Itu dulu iklannya rame dulu ya, sekarang udah sepi ya, karena orangnya meninggal juga akhirnya kan begitu, nggak tahu kapan dia meninggal, betul? Ini jemaah, ini termasuk terhitung apa? Berkurban. SMS itu kan mengeluarkan uang gitu ya. Kemudian apa dengan lain sebagainya, bahkan dengan bunga. Kalau pengen selamat misalnya naik perahu, nyekar dulu di laut, walaupun dengan bunga jemaah. Apalagi la haula wala quwata illa billah dengan kepala sapi. Ada yang dengan kepala ayam, kepala domba, kepala kambing gitu ya. Seekor telur, sebutir telur dan sebagainya. Maka hasyalillah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khawatir semua ini masuk dalam apa jemaah? Bab kesyirikan. Contoh kesyirikan yang lain jemaah, yaitu apa jemaah? Jadi perbedaan, ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirkul akbar, Ibnu Taimiyah menyebutkan syirkul akbar itu contohnya apa? As-sujudu li ghairillah, sujud kepada selain Allah. Banyak ini ya. Kemudian apa? Adzabhu li ghairillah, menyembelih, berkurban kepada selain Allah. Ini juga syirik besar. Ad-du'a li ghairillah, memohon, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, mendatangi kubur-kubur, keramat dan lain sebagainya. Dan banyak kubur-kubur yang rupanya dipalsukan begitu ya di Indonesia ya. La haula wala quwata illa billah ya. Jangan jemaah. Bahkan ketika dulu kita pernah ada jemaah, beliau ini mengatakan, ya Ustaz, kita pengen ziarah ke makam Rasul SAW, ngalap berkah.
pas umrah ini. Ada seorang orang Arab mengatakan, ya Syekh, ya juz, tidak boleh. Antum datang ke Madinah, niatnya apa? Sholat di masjid Nabi. Sholat di masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sholat di masjid Nabi ada keutamaan tersendiri yang Rasulullah SAW sebutkan secara langsung. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Salatu fi masjidi afdalu alfi salatin fima siwahu." Dalam hadis sahih, sholat di masjidku itu lebih baik daripada sholat 1000 kali di selain masjidku. Illa masjidil haram, kecuali yang bisa mengalahkan adalah masjidil haram. Sholat di masjidil haram khairu min alfu mi'ati sholatin fima siwahu. Sesungguhnya sholat di masjidil haram itu lebih baik daripada 100.000 kali sholat di selain masjidil haram. Maka di Masjid Nabawi ini ada beberapa masjid, ya, yang masjid itu peninggalan para sahabat. Ada yang pertama Masjid Al-Ghamamah. Masjid itu di mana Rasulullah SAW pernah berdoa sholat istisqa sehingga banyak ghamamah. Ghamamah itu apa? Mendung. Ketika setelah sholat mendung itu berkumpul, kemudian turun hujan. Di situ dibangun masjid sekarang di Masjid Nabawi, dekat Masjid Nabawi, masjid yang udah ratusan tahun. Ditutup, kenapa? Khawatir kaum muslimin pada sholat di situ, tidak disolat di Masjid Nabi. Di situ ada Masjid Ali bin Abi Thalib, ada Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Ada 3 masjid di situ, ya. Masjid Ghamamah, Masjid Ali bin Abi Thalib, Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Masjid-masjid ini ditutup oleh ulama kibar Saudi Arabia agar tetap sholatnya di Masjid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain itu artinya apa? Masjid di mana Rasulullah SAW dalam satu sholat menghadap ke Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Apakah ada keutamaan tertentu sholat di masjid itu? Jawabannya tidak. Sama seperti sholat di Masjid Babus Salam. Di sini maksudnya. Ada tidak keutamaan sholat di Masjid Uhud, yaitu di mana para sahabat meninggal dunia, di situ juga dibangun masjid, gitu ya, untuk sholat berjamaah. Ada keutamaan tidak? Tidak ada. Ada Masjid Khandaq, ya, di mana ketika perang Ahzab itu dibangun parit, kemudian di situ ada masjid. Apakah ada keutamaan tertentu sholat di situ? Tidak, selama tidak disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di Masjid di Madinah hanya 2 masjid yang ada keutamaan. Yang pertama Masjid Nabawi, yang kedua masjid apa? Masjid apa? Quba. Masjid apa? Quba. Nabi SAW bersabda, "Man tatahhara fi baitihi." Barang siapa seseorang berwudu dari rumahnya, thumma shalla raka'atain, kemudian orang ini sholat 2 rakaat. Sholat apa saja boleh, sholat wajib, sholat sunnah, ya. Kalau sholat wajib mending di Masjid Nabawi lagi, gitu ya. Misalnya sholat duha, sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu, sholat isra, ya, tafadhol, ya. Apa sabda Rasulullah SAW? Kana lahu ka ajri umratin tamah. Orang yang wudu di rumahnya, kemudian sholat 2 rakaat di Masjid Nabi, di Masjid Quba, dia seolah-olah mendapatkan pahala umroh yang sempurna. Jadi nggak ada masjid-masjid tempat lain. Atau ada orang sholat di Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu di mana? Arafah. Ya. Itu banyak orang sholat di sana. Sholat. Dan yang lebih kasihan itu tugu yang kata di atas gunung itu dipeluk-peluk. Ini nggak boleh. Dipeluk-peluk, nulis surat, ada nulis doa, ngasih kertas, ini bahaya. Ini apa jemaah? Kejahilan orang kita. Kejahilian. Tidak ada keutamaan sholat di masjid Jabal Rahmah atau sholat di Arafah. Ya, nggak ada keutamaan. Tetap paling utama adalah sholat di masjid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi SAW sebelum beliau wafat 3 hari atau 4 hari sebelum Nabi SAW wafat,
Rasulullah wafat itu tanggal berapa jemaah? 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal itu tanggal di mana Rasulullah wafat. Adapun tanggal Rasulullah lahir itu sampai 10 perbedaan. Ada yang mengatakan bulan Ramadan, ada yang mengatakan bulan Muharram, ada yang mengatakan bulan Syawal. Tidak ada ijma. Kenapa? Karena Nabi belum tahu itu jadi Nabi yang lahir. Jadi masih khilafiyah. Adapun Rasulullah wafat itu jelas 12 Rabiul Awal. Ini jemaah 12 Rabiul Awal. Sebelum Rasulullah SAW wafat, Rasulullah wafat hari Senin 12 Rabiul Awal, Rasulullah berdoa, Allahumma ya Allah, la taj'alu qabri 'aidan. Ya Allah, jangan engkau jadikan makamku, kuburanku, 'aidan, tempat berkumpul dan berhari raya. Ini doa Nabi loh. Bisa dilihat dengan dalam hadis-hadis Nabi SAW. Ini doa Nabi sebelum Rasulullah wafat. Allahumma la taj'alu qabri 'aidan. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku tempat berkumpul. Gak boleh jemaah. Rasul gak mau. Apalagi mohon maaf selain kuburan Rasul. Dan di hadis lain Rasulullah SAW bersabda, Allahumma ya Allah, la taj'alu qabri wathanan. Ya Allah, jangan engkau jadikan kuburanku itu berhala. Artinya apa? Berhala itu sesembahan selain Allah. Kita bayangkan jemaah, bagaimana kalau makam Nabi sekarang bukan dipegang oleh ulama ahlu sunnah. Bagaimana yang terjadi jemaah? Wallahi mungkin akan dikatakan ritual macam-macam di sana. Kuburannya ditingkat, dikasih ini dan sebagainya. Ini jemaah, ini doa Nabi SAW dan diijabah oleh Allah, bahwasannya makam Nabi SAW Mekah Madinah akan dijaga oleh Allah sampai yaumul qiyamah. Dan Nabi SAW berpesan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul berpesan, alla tada qabran musyrifan illa sawaitahu. Wahai Ali, ketika engkau mendatangi suatu kuburan, kok kuburan itu musyrifan, ditinggikan, dibangun, illa sawaitahu, kecuali engkau ratakan. Ini perintah Nabi kepada menantu beliau, kepada sepupu beliau, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, alla tada qabran musyrifan illa sawaitahu. Jangan engkau meninggalkan kuburan yang ditinggikan kecuali engkau apa jemaah? Ratakan. Wala suratan illa tamastahu. Dan ketika engkau menemukan lukisan-lukisan, gambar-gambar, illa tamastahu, kecuali gambar-gambar itu engkau hapus dan hilangkan. Ini pesan Nabi jemaah, pesan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan di hadis lainnya Rasulullah SAW naha ayyujassisal qabra. Rasulullah itu melarang seseorang tajsisul qabr. Tajsis itu apa jemaah? Ini apa yang namanya? Menggipsum. Tajsis itu digipsum, disemen. Wa ayyubna alaih, dan kuburan itu dibangun. Ini dilarang jauh-jauh oleh Nabi SAW. Dilarang jemaah. Dilarang oleh Nabi SAW. Kubur yang ditinggikan, kubur yang disemen, kubur yang dibangun, diberi hiasan dan lain sebagainya. Kemudian foto-foto, lukisan-lukisan diperintahkan oleh Nabi untuk apa jemaah? Dihapus. Tapi kejahilian itu kembali lagi di akhir zaman. Sekarang kubur-kubur mulai disemen, betul? Betul jemaah. Bapak-bapak nanti sebelum wafat ini tolong berwasiat kepada anak-anaknya. Khawatir kejahilian akan semakin merebak. Wasiat kepada anak-anak, kalau bapak mati, ibu mati, kubur jangan disemen, kubur jangan ditembok, jangan dikijing, jangan diberikan rumah, ditembok dan lain sebagainya. Ini pesan Nabi SAW. Ini ya. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah,
bahwasanya kejahilian itu sejak zaman Ashabul Kahfi. Ya, sejak zaman apa? Ashabul Kahfi. Kalau bapak-bapak baca surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat 21, ketika Ashabul Kahfi meninggal dunia, para pembesar kaum Romawi mereka mengatakan lanattakhidhanna alaihim masjidan. Sesungguhnya kami akan memuliakan Ashabul Kahfi. Kami akan bangun di atas goa mereka masjidah, dibangun masjid. Jadi sudah ada dari zaman dulu, ya, sudah ada sejak zaman dahulu. Bahkan kalau bapak-bapak, makanya Nabi melarang membangun di atas kuburan ulama siapapun itu tempat ibadah. Orang-orang Nasrani kalau bapak-bapak lihat, bahwasanya ulama-ulama mereka ketika meninggal itu dibangun di atasnya itu apa? Katedral sebagai gereja dan lain sebagainya. Bawahnya itu adalah apa? Kuburan para ulama mereka. Itu udah pasti. Islam mau ikut-ikut juga jemaah, tidak boleh. Ya, maka ini juga terhitung kesyirikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan umat kita, umat Nabi Muhammad SAW, terutama di negeri kita dari kejahilian, dari yang namanya yang pertama tadi apa? At-tatayyur, khurafat, ya, khurafat. Tatoyur, percaya dengan nasib sial, angka sial, bulan sial. Wala safar, percaya bahwanya bulan safar itu bulan sial, banyak penyakit dan lain sebagainya, dianjurkan ini itu dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita semuanya. Dan ada hadis yang sangat membuat kita harus semangat bertawakal kepada Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Sayadkhuluna min ummatil jannah bila hisab wala adab sab'una alf." Akan ada dari umatku 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Maka para sahabat bertanya, qalu man hum ya Rasulullah, siapa mereka wahai Rasulullah? Maka Rasul menyebutkan 3 sifat. Yang pertama, humul ladina la yastarqun. Yang pertama, orang-orang yang tidak minta diruqyah. Jadi kalau orang kena ruqyah kan berarti kemasukan jin, gitu kan ya. Berarti keimanannya lemah. Humul ladina la yastarqun, mereka yang tidak minta diruqyah. Yang kedua, wala yatatayyarun, mereka yang tidak percaya tentang tahayul, hurafat, dicerita bohong, ya. Hal-hal yang berbau mistis dan lain sebagainya. Wala yakhwuna, dan yang ketiga, mereka yang tidak berobat dengan kail. Kail itu orang yang sudah putus asa dengan penyakit, kemudian membakar besi, kemudian besi ini ditempelkan di penyakit tersebut, nah, sampai terluka kulitnya dan seterusnya. Nah, jadi orang-orang yang akan mendapatkan jaminan masuk surga tanpa adab, tanpa hisab, yaitu yang pertama la yastarkhun, tidak pernah minta diruqyah. Yang kedua, wala yatatayyarun, tidak percaya dengan nasib sial. Yang ketiga, wala yaktawun, wala yakhuna bil kail, dan tidak berobat dengan kail, besi yang dipanaskan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang selamat dari kesyirikan, baik yang kecil, ma na'lam, yang kita ketahui, wa ma la na'lam, atau syirik yang tidak kita ketahui. Tapi demikian pada kajian hari ini, karena memang berkaitan dengan adanya shofar ini adalah ada Rebu Wekasan dan sebagainya, maka kita katakan berdasarkan kajian dan sebagainya, dan juga para ulama dalam lajnah daimah, ini merupakan sesuatu yang diada-adakan. Allahu a'lamu bis-shawab. Baik, demikian. Ada pertanyaan dari jamaah? Tidak ada, faham ya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa tadi. Semoga Allah melindungi kita semuanya. Allahumma la khaira illa khairuka wala tayra illa tayruka wala ilaha ghairuka
Allahumma la ya'ti bis sayyiati illa anta wa la yadfa'u 'anis sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bika. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.